siang Pak Wen, Pak Wadir, Poltek Kesehatan Kupang. Terkait pasca COVID ini Pak, kami lagi pantau bahwa melalui kemahasiswaan daripada Poltek ini sendiri sudah melakukan beberapa kegiatan bansos Pak. Bisa dapat menjelaskan kepada kami di mana saja bansos ini dilakukan, lalu kepada siapa Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak John. Jadi kami ketika pasca COVID ini berlangsung, dari pusat itu sudah menginstruksikan keterlibatan kami sebagai bagian dari kepanjangan tangan pemerintah untuk sekiranya ikut terlibat aktif dalam membantu baik dalam upaya pencegahan ataupun pengobatan. Jadi kebetulan institusi Poltekkes Kemenkes Kupang ini bergerak di bidang penyiapan sumber daya manusia, sehingga kemudian kami secara khusus juga sebetulnya itu sudah mempersiapkan sekiranya satu ketika dibutuhkan relawan-relawan, kami siap untuk menerjunkan mahasiswa kami untuk ikut membantu dalamnya. Beberapa kegiatan yang sudah kami laksanakan terkait dengan bantuan adalah ada beberapa tim kami para dokter yang memang secara aktif itu dilibatkan dalam tim surveillance COVID Provinsi NTT yang ditangani oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Berapa orang misalnya? Ada 2 orang, yaitu Dr. Rafael Paun dan Dr. Ina Deborah, itu masuk dalam tim surveillance untuk COVID NTT. Kemudian secara masif kita juga berupaya untuk bisa membantu masyarakat. Di antaranya kita kebetulan kemarin karena Rumah Sakit Bayangkara itu adalah yang sedang menangani penderita COVID, kemudian kami coba dengan kemampuan yang kami miliki, swadaya yang ada, kami coba untuk mengumpulkan, kemudian membagi donasi kepada teman-teman di Rumah Sakit Bayangkara. Ya, baik dalam bentuk masker medis, dalam bentuk hand sanitizer, dalam bentuk untuk kaca pelindung mata, APD dan lainnya, itu sudah coba kami salurkan. Kami juga sudah menyiapkan untuk tempat cuci tangan yang rencana juga akan kami bagikan dalam waktu dekat ini. Kebetulan kami punya desa-desa binaan, wilayah-wilayah binaan. Berapa banyak Pak itu? Untuk tahun ini kami di Kecamatan Kupang Tengah itu ada sekitar 7 desa. Kemudian ada desa PKK, dan dalam waktu dekat kita juga akan coba untuk mendistribusikan ke tempat-tempat seperti itu. Selain tempat-tempat umum seperti itu, ada juga rencana yang akan didistribusikan ke Semau dan lainnya. Dalam waktu dekat ini kita berupaya untuk membuat satu kegiatan yang sifatnya juga masih dalam bentuk untuk pengabdian masyarakat, dalam bentuk bakti sosial. Itu kita sedang mempersiapkan hand sanitizer, kemudian masker dalam jumlah saya pikir 10.000 cukup relatif cukup banyak untuk kita bagikan ke masyarakat. Ini lokasinya di mana Pak? Jadi rencana itu lokasi hampir semua pasar yang ada di sasarannya itu adalah semua masyarakat yang ada di pasar di wilayah Kota Kupang, kemudian di tempat-tempat terminal, kemudian di pangkalan-pangkalan ojek, kemudian mungkin juga ada di lampu merah yang kebetulan misalnya kalau yang lewat tanpa punya memakai masker mungkin kita juga masuk di dalam. Sehingga kita berharap bahwa paling tidak kita juga ikut berkontribusi nyata dalam pencegahan COVID. Baik Pak Wadir, sejauh ini sudah ada yang soal terkait dengan penyaluran atau donasi ini sudah dilakukan? Sementara ini sudah berjalan dari prodi masing-masing, itu sebetulnya sudah berjalan. Jadi seperti beberapa minggu kemarin ini dari kesehatan lingkungan itu juga sudah melaksanakan, dari kita, tim kita, anak-anak kita ikut terlibat dalam tim
untuk penyemprotan desinfektan. Oh iya Pak ya. Dan bersama dengan organisasi profesi Hakli itu masuk dalam tim untuk penyemprotan desinfeksi seluruh prasarana umum yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya. Dan itu sudah berjalan hampir sebulan lebih. Itu mereka melaksanakan tugas kegiatan ini. Bagaimana dengan lingkungan, misalnya RT RW Pak? Kalau misalnya ada permintaan? Ada permintaan, kita siap untuk turun. Ya. Kita siap untuk turun. Jadi kita sudah menginventarisir dengan organisasi profesi, menginventarisir tempat-tempat mana saja yang akan dikunjungi ataupun akan dilakukan penyemprotan desinfektan. Tetapi kalau ada permintaan-permintaan dari tingkat RT RW, kita berusaha untuk sedapat mungkin bisa melayani. Termasuk adalah fogging untuk DBD, karena daerah kita ini juga masuk kategori demam berdarah. Kita mempersiapkan untuk dua hal tersebut. Selain itu, secara sporadis juga sebetulnya selain kegiatan besar yang kita sedang rencanakan dalam 1 minggu ke depan ini untuk kita lakukan, kita juga sebetulnya dari jurusan juga sudah melakukan beberapa kegiatan mendahului untuk pembagian masker dan lain-lain. Itu di mana saja itu Pak? Itu mungkin kalau sempat lihat di koran dan lain yang ada kegiatan yang sudah dijalankan, misalnya di Pasar Sapa, di Bau-Bau dan lainnya, itu juga sudah berjalan. Dan ke depan kita akan coba untuk kreatif melihat mana yang kira-kira apa saja yang dibutuhkan. Kita kalau memungkinkan kita akan coba terjun dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Kalau tim dari Keterwakilan Prodi ini untuk di lapangan untuk melakukan aksi sebanyak berapa banyak? Jadi berapa orang? Kita secara keseluruhan dari seluruh mahasiswa dan seluruh dosen yang ada, kalau memungkinkan itu semuanya ikut aktif. Tetapi dalam kegiatan ini kan memang tidak disarankan untuk ketersediaan orang dalam jumlah besar, sehingga kemudian paling tidak ada keterwakilan dari masing-masing prodi yang terlibat di dalamnya. Jadi seperti rencana kegiatan yang akan kita lakukan minggu besok, itu serentak turun, itu jadi sekian pasar yang ada di Kota Kupang itu kita sekaligus serentak dalam waktu bersamaan semua turun, sehingga kemudian tidak menumpuk pada satu sasaran saja, semua terdistribusi. Itu harapan kita seperti itu. Harapan juga bahwa nanti akan banyak masyarakat yang bisa ikut mendapat bantuan tersebut. Ini bantuannya hanya pembagian masker saja atau ada mungkin pembagian lainnya Pak? Jadi kita sementara ini sudah menyiapkan untuk hand sanitizer, kemudian dengan masker, tetapi kita akan memberikan bantuan dalam bentuk yang lain setelah ini. Jadi ini tahap, kalau COVID ini belum segera berakhir, mungkin selanjutnya itu kami akan melakukan tahap-tahap lanjut dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Baik, terima kasih banyak Pak Wadir. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan.